Oh teman-teman motor second, kali ini kita mau ngomongin Versys 250. 250. Dari manaan? Dari sini aja lah, jangan jauh-jauh. Iya. Ini motor pertama kali launching tahun 2016. Ya. Bulan November. Saya ingat itu launchingnya di BSD. Ya, tempatnya di sebuah Restoran yang banyak Restoran ada kolam-kolamnya airnya. lah ya. dekat pintu masuk tol Ya itulah. Pondokaren. 2016 ya, berarti Ya. udah berapa tahun? 3 tahunan ya? Hah? Enggak, 4 tahun ya? 4 tahun dong udah. 4 tahunan ya? Udah hampir 4 tahun. Tapi kalau secara Populasi? populasi ya, itu kayaknya jarang lihat ya, ini jarang. Jarang banget. Paling kalau pas lagi touring baru deh kelihatan ada Iya. versi 2,5 gitu. Yoi. Ini motor kalau menurut saya kayak menjawab dahaga orang Indonesia yang pengen punya motor touring buat 50 cc. Kayaknya baru dia duluan ya di Indonesia ya. Iya. Sebelumnya apa? Belum ada sih. Belum ada ya? VR apa gitu-gitu belum ada kan ya? Belum sih. Kayaknya ini membuka pasarnya Membuka pasar. lah. Iya. Karena setelah ini kemudian CRF 250 keluar Iya, yang rally rally. gitu kan. Terus ada Vortec, ada apa-apa gitulah pokoknya Iya. 250 akhirnya ramai. Iya. Ini yang pertama kali. Nah, Versys 250 ini ada dua varian. Ada yang standar dan yang tourer. Nah, Ini ini tourer yang nih? tourer. Motor yang versi lengkap ya? Ya, jadi bedanya kalau tourer ini ada dua sidebox, Oh iya, ini belakang ada crash bar dilengkapi dengan fog lamp, fog lamp. ada juga standar tengah. Oh iya, Iya, yang biasa standar nggak ada nggak ada. tengahnya ya? Iya, nggak ada. Terus ini Handguard. handguard sama colokan lighter. Oh iya, ada power outletnya ada. Power outletnya. Jadi kalau misalnya pasang GPS, pasang apa tuh udah langsung Udah tinggal colok. colok ya. Iya. Kalau mesin ini sebenarnya basicnya sama kayak Ninja ya nih. Ya, kayak Ninja 250 yang injeksi, yang Injeksi. belum yang sekarang ya. Ah, yang belum injeksi sekarang. itu. Cuma- Cuma dengan beberapa perubahan. Karakternya beda banget ya. Nah, ngomongin karakter sekalian nih. Ya boleh ada karakter mesinnya dulu Oke, deh. karakter mesinnya ini terlalu kalem banget ya hitungannya Iya, untuk smooth sebuah ya. motor touring gini Touring. ya. Jadi bawahnya itu terlalu smooth. Iya, santai gitu ya. Jadi kalau mau buat nyali-nyali harus sabar. Biarpun secara platform sama kayak Ninja 250, tapi kalau yang bisa pakai Ninja 250 pakainya pasti langsung gemes. Kok nggak seresponsif yang Ninja 250 ya gitu kan. Mungkin itu salah satu keluhan mayoritas pengguna ini. Sebenarnya Kawasaki sih mungkin ya Iya. mau bikin emang karakternya lebih santai, lebih smooth biar kalau lagi jalan jauh touring yang kita butuh durability nggak cepet capek. Dan mungkin karena buat jalan jauh lebih buat mau main putaran menengah atas kali ya. Hmm. Jadi lemot-lemot bawahnya nggak akan Nggak ada sering masalah kerasa ya. Karena kan pengen konstan Iya, gitu kan. pasti kecepatannya lumayan di Iya. atas 80 itu pasti nggak kerasa lemot. Lemot. Smooth ya. Mesinnya juga sebenarnya ini ya enak-enak aja ya, nggak terlalu panas. Kan? Oh enggak. Ini halus juga. dalam kota macet-macetan juga nggak terlalu kerasa Suhunya loh di nggak panas kaki, sih? nggak kerasa banget. Beda sama Ninja ya. Itu luar biasa banget loh. Iya. Terus kalau frame rangka beda. Baru banget sama Ninja beda lah. 100% beda karena Iya. ini kan emang didesain Terus buat motor touring ya. adventure touring. Ergonominya beda banget lah Iya. pokoknya. Nah sekarang ngomongin ergonomi kali ya. Boleh. Nah ini emang posisinya pas banget buat jalan jauh karena tuh lihat sendiri joknya rendah gitu. Iya, kaki pendek ya. Stangnya tinggi. Tinggi. Jadi ya posisinya santai banget lah. Terus kakinya agak ke depan gitu. Iya, sedikit. iya bener kakinya ke depan. Kalau kayak Ninja kan dia ke belakang jadi kayak sigap gitu. Kalau ini Iya. lebih ke comfort kayak Ini santai. bener-bener ya Terus diameter rodanya juga depan pakai ring 19. 19, belakang 17. 17. Jadi karena roda depan lebih besar, kalau kena lubang, hajar jalan rusak tuh depannya enak sih. Nggak Nah sekarang terasa. suspensinya kali ya. Suspensi. Karakternya lumayan empuk lah ini hitungannya. Ya maklum buat jalan jauh ya. Jadi travelnya juga panjang. Pun tidak seempuk rivalnya ya. Oh iya, kalau CRF kan emang Basicnya Basicnya motocross motor trail. ya. Oh. Jadi emang kalau dia ini lebih mayoritas main di aspal. aspal. Makanya stability-nya masih dipikirin, Iya. suspensinya emang nggak seempuk Iya. CRF. Ini tahun 2017. Berapa? 2017 Nah, jadi beberapa bulan setelah launching ya. launching ya. Kalau di pasaran motor second agak jarang ditemuin ya nih. Saya hampir nggak pernah lihat itu di showroom motor second Iya. itu. Kalau main ke showroom tuh malah Kayaknya biasanya nggak ada ya. ya Ninja dia malah banyak Ninja. Tapi Ninja kalau banyak. Versys jarang banget. Jarang Nggak tahu memang pemiliknya sekali beli nggak mau dijual lagi Iya, udah pakai senang terus. banget gitu pakai terus atau emang kebanyakan yang jual itu Langsung lebih suka perorangan kali ya, perorangan. langsung jual online kali ya. Online atau komunitas itu Via kan. sama temennya gitu Cuma, mungkin. Kita tuh kemarin sempat ini kok ngumpulin beberapa data Iya. dari beberapa toko showroom motor second gitu ya. Terus dari online juga. Iya. Ini kalian bisa lihat juga di Grid Auto tuh ada satu kanal khusus harga motor Harga second ya. Iya. Itu patokannya. Berarti sih pasarnya berapa sih? Sebentar.
Ini kan barunya sekitar 73 juta sekarang ya, baru ya. 73 buat yang ini, yang apa? Tourer. Tourer. Kalau yang standar tuh 60 sekian lah. Oh, di bawah 70 ya. Jadi berapa pasaran secondnya nih? Nah ini kalau yang Tourer ya, itu sekitar 55 sampai 65 jutaan lah. Lumayan juga turunnya ya? Lumayan ya? Iya. Iya. Sekalinya dijual second lumayan. Dropnya lumayan. Banyak ya? Mungkin karena peminatnya nggak terlalu banyak kan. Iya, bisa karena jadi. kan yang suka touring ini segmented sekali kan orang-orangnya kan. Demand-nya sedikit, mau nggak mau turun-turun harganya ya. Tapi sebenarnya ini menarik sih kalau misalnya kalian pengen touring jalan jauh gitu. Iya. 55 juta, 60 udah dapet kayak gini loh. Iya ya. Ya asik juga. Dengan kelengkapan yang seperti ini gitu kan. Tinggal isi bensin. Jadi sebenarnya nggak minim banget modifikasi, mau modifikasi apa lagi? Udah lengkap. Iya udah lengkap, mau box. Mungkin kalau kurang tinggal beli top box. Iya, top box. Dudukannya udah ada. Iya ya. Atau enggak side box-nya tambah yang lebih besar. Karena kan bentuknya plastik gitu ya. Iya. Kayak kurang kokoh gitu kan. Iya. Boh. Apa? Pajaknya sekitar berapa sih kalau ini motor? Pajak. Iya. Pajak ada nih, bentar. Oh, ada STNK-nya ya. Coba cek. Nah, ini tahun 2000 berapa? Tahun berapa ini? 2017 ya harusnya. Ya. Ini totalnya 847.000. 847.000. Iya. Ya sudah kurang dikit ya. Ini 850. plat Jakarta ya. Jakarta. Dan perusahaan atas namanya ya. Iya, atas nama perusahaan. Mungkin kalau kena progresif aja lebih bisa iya, lebih mahal. Kalau ini kan dihitungnya dianggapnya ini motor pertama. Jadi harganya sekitar 847.000. Lumayan ya? Lumayan lah. Ya udah, teman-teman, sekarang saya mau nyamperin, saya ada temen kebetulan pernah pakai motor ini touring. Oh iya, sampai jauh ya? Sampai jauh. Sampai ke Brunei? Ke Brunei, ke Malaysia, ke Timur Leste. Oh iya. Kita akan tanya-tanya impresinya lah ya, pengalaman dia bersama si Versys 250. Nah ini teman-teman, ini teman kita Mas Tanjung yang udah jalan-jalan kemana-mana naik Versys. Jadi sebenarnya bukan cuma Stephen Langitan ya yang jalan-jalan ke luar negeri dari Indonesia pakai Versys. Nah Mas Tanjung ini juga udah beberapa kali ke luar negeri pakai Kawasaki Versys 250. Bukan begitu Mas? Yuk, benar. Tapi baru ke Brunei, Malaysia aja sih. Sama Timor Leste, tapi nggak jadi masuk. Tapi udah sempat nyebrang sampai ke Timor Leste-nya ya? Udah sampai Tugu perbatasan itu. Itu yang luar negeri ya. Nah, kalau yang dekat-dekat yang di Indonesia aja udah kemana aja Mas? Pakai Versys? Paling Pulau Jawa sampai Flores. Flores. Sampai Flores aja paling jauh. Itu sempat ini ya, mampir ke Bromo segala gitu ya? Iya, ke Bromo. Mas, ceritain dong experience-nya pakai Versys jalan-jalan ke banyak tempat jauh-jauh gitu. Kayak apa sih rasanya biar teman-teman juga pada ngerti. Kalau pakai Versys 250 ini sih lebih lebih pas untuk fisik orang kita lah. Orang Indonesia yang orang Asia yang tinggi paling maksimal 175 gitu. Itu udah pas lah. Dari bobot, tenaga itu udah enak. Tangkinya besar. Bensinnya juga BBM-nya pemakaiannya lebih cenderung irit sih, lebih nggak kayak yang boros gimana. Terus bobotnya juga masih oke lah untuk kita. Kalau di Pasir Bromo gitu juga masih enak kendalinya, nggak yang repot kayak yang 650 atau yang bensin besar gitu. Tapi ya mungkin itu lebih tergantung ke fisik orang ya, nggak semuanya sama lah. Tapi kalau saya pribadi tinggi 172, bobotnya antara 55-60 gitu sih udah oke lah. Komen ekonomi nggak bikin capek lah ya buat dipakai orang-orang posisinya udah enak banget itu. Posisinya enak, posisi ridingnya enak, joknya, stangnya semua enak. Cuma joknya agak keras kan? Joknya paling kalau mau itu harus modif dikit lah, biar diganti busa biar empuk gitu. Tapi punya Mas Tanjung juga udah dikit ya, dibikin empuk dikit? Udah, depan belakang udah saya ganti semua, busanya udah ganti semua, udah yang empuk. Kalau performa mesin gitu ada ini nggak Mas, keluhan gitu atau yang kurang-kurang apa? Kalau saya pribadi dengan cara berkendara saya sih udah cukup sih, saya tipikalnya bukan yang kebut-kebut gitu, nggak perlu. Jadi ini saya rasa udah cukup sih. Jadi yang penting ini ya jalan santai, menikmati pemandangan santai, kan? Berhenti foto, kuliner. Yang penting asik lah. Kalau buat akomodasi gimana Mas? Jadi misalnya taruh box atau apa bawa-bawa barang gitu, sebenarnya mudah nggak sih kalau di Versys 250? Kalau box aslinya sih sebenarnya kurang besar ya, soalnya kan itu modelnya legok di tengah kan, penyempitan di tengah. Jadi mendingan lebih baik sih ganti pannier atau pasang top box atau pasang side back lah, itu lebih enak. Bawaan yang versi Tourer ya?
yang plastik gitu. Ya, kalau yang tourer itu kurang besar sih sebenarnya, tapi ya masih oke lah. Waktu ke Borneo saya masih pakai itu, masih oke. Tambah satu top box. Kalau ini Mas buat perawatannya ya, perawatan rutin ya gitu-gitu agak mahal atau relatif murah atau gimana coba ceritain Mas? Kalau perawatan filter oli sama seperti Ninja 250 injeksi. Berapa Itu tuh masih cukup terjangkau lah, 120-130 ya kalau yang ori Kawasaki. Tapi kan ada persamaan yang merek-merek lain mungkin bisa lebih murah, lebih bagus. Kalau oli bisa pakai Mas oli? Oli saya terakhir sih pakai iPhone. Butuh berapa liter sih kalau sekali ganti oli pakai di mesin Versys ini? Sekitar 2,4-an ya. Harus apalagi kalau fast moving, apalagi misalnya udah pernah ganti gitu. Fast moving, saya gear set ori sebenarnya masih oke, masih bagus. Terus apa lagi ya? Kayak kampas rem gitu udah pernah ganti? Kampas kopling Kampas gitu? rem saya belum sih, kampas kopling juga belum. Oh belum? Udah berapa ribu kilometer? Udah sampai ke Malaysia? Kilometer 21.300. 21.000. Wow, 21.000. Oh iya, 21.000. Belum pernah ganti kapas kopling, belum pernah ganti kapas rem ya, masih awet belum. Semua ya. Masih oke. Mantap. Gear set juga masih aman. Kapas rem, kapas kopling, rantai ketong, semua masih oke. Seal plate, sim itu semua masih oke. Kalau Mas Tanjung kan sebenarnya bengkel sendiri nih, kalau perawatan ke bengkel resmi atau dikerjain sendiri Mas? Perawatan bengkel sendiri sih seringnya. Bengkel sendiri ya? Soalnya kan bengkel sendiri. Ya injeksi kan juga lebih mudah, terus peralatan juga punya sendiri, jadi masih oke lah. Masih bisa. Mantap. Kalau aksesoris pendukung apa aja Mas yang dipasang Mas? Yang kira-kira fungsional lah buat touring-touring gini? Aksesoris paling kalau butuh itu lampu tembak, lampu kabut tambahan itu. Iya. Bawaannya bukannya udah ada ya? Bawaannya lebih sayanya kurang sih ya. Kalau menurut saya masih nyebar gitu, kurang fokus. Jadi mendingan ditambahin, lebih enak. Tambahin. Kalau yang punya Mas juga sudah diganti juga dengan atau diganti atau ditambah? Tambahan. Oh tambahan ya. Jadi yang bawaannya masih dipasang terus tambahannya. Masih. Iya. Soalnya lampu aslinya kan kurang. Rencana lo kemana lagi Mas setelah ke Brunei, setelah ke Malaysia gitu, mau jalan-jalan kemana lagi kira-kira? Kalau tahun ini sih rencana mau ke Flores, mau bakti sosial ke anak-anak sekolahan di sana. Tapi ini ada virus gini ya, belum tahu juga ini jadinya. Iya, sampai kapan masih lihat sikon ini jadinya, belum pasti. Oke deh, kira-kira itu teman-teman. Ngobrol-ngobrol singkat kita sama Mas Tanjung tentang motornya udah jalan ribuan kilometer. Jadi kebanyakan dipakai buat touring ya, bukan dipakai buat hari-hari. Ya, touring sih. Kalau hari-hari ada motor kecilnya sendiri. Kalau yang ini nggak enak lah untuk harian, kurang enak. Soalnya kan kadang ramai jalanan, ramai, terus juga lebih enak yang kecil lah, praktis. Bawa barangnya enak, barang-barang yang simple gitu. Kalau yang suka touring ya kalau punya dana maksudnya pada ya harganya sih sebenarnya kalau second gitu kan udah terjangkau lah hitungannya. Siap, mantap. Oke Mas, terima kasih ngobrol-ngobrolnya, sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang nonton yang lagi kepengen beli Versys 250. Ya, sama-sama Mas, makasih. Ya, makasih Mas Tanjung. Ya, sukses. Nah, gitu Waduh. Udah lengkap kan? Jelas kan? Menarik juga menarik ya. Kan, ternyata setelah kita kupas. Iya. Jadi speknya udah, ngobrol-ngobrol sama yang pernah touring jauh udah, sih apalagi? Tinggal beli. Beli yang mau gue beli gitu kan. Kalau gue sih ngasih tahu doang ya. Iya. Tahu aja udah sana. Tahu. Beli langsung jalan-jalan, tapi ingat izin istri dulu, ntar marah lagi. Istrinya tinggal jauh-jauh. Kalau perlu kasih stiker SNI itu loh. Apa tuh? Sudah hanya istri. Iya. Ya, bisa. Oke, teman-teman, kira-kira itu review singkat kita tentang Kawasaki Versys X250. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan buat teman-teman yang mau beli motor ini, mau touring ya. Jauh-jauh ya. Apa? Yaudah, gitu aja. Gitu aja. Oh ya, jangan lupa kalau misalnya ada teman-teman yang punya pengalaman tentang Versys 250, silahkan kalau mau sharing. Tulis aja di komentar. Di komentar ya. Jadi kita diskusi rame-rame. Jadi semuanya bisa saling memberikan pengalamannya lah. Iya, betul. Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm, like, subscribe. Belum ya? Jangan lupa
like, subscribe, nyalakan tombol Share. notifikasi, share juga ya bener. Iya dong, harus dong. Dan Dan pakai helm kalau naik motor. ya, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.